Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dikasihi sekalian, ketika anak-anak sudah besar, maka rumah akan sepi dari keributan yang mengganggu. Kita tidak akan mendapati lagi gambar-gambar lucu di dinding rumah atau stiker dengan warna-warna norak di pintu kulkas. Ketika anak-anak sudah besar, kita akan boleh duduk tenang sambil membaca buku tanpa harus didatangi si kecil hanya kerana ingin kita usap kepalanya atau datang langsung menggelayut di belakang kita, membisikkan kata-kata menggelikan di telinga. Ketika anak-anak sudah besar, kita tidak akan menemukan sisa roti isi telah penyek di bawah kasur, bekas rautan pensil tercecer di kapet, atau biji-biji jeruk yang bertebaran di seluruh penjuru kamar. Ketika anak-anak sudah besar, kita tidak akan kaget menemukan games kesayangan mereka tiba-tiba terinstal di handphone kita, atau dikagetkan dengan pesan bahawa kuota kita telah habis kerana dimakan data per KB. Ketika anak-anak sudah besar, kita tidak akan dibisingkan pekikan mereka berebutan siapa yang paling dulu menggunakan kamar mandi di pagi hari, atau si adik yang bersimpuh di depan kamar mandi menggedor agak kakaknya cepat-cepat keluar. Ketika anak-anak sudah besar, kita akan santai berjalan di minimarket tanpa khawatir ketika melewati rak coklat dan sebagainya. Ketika anak-anak sudah besar, kita baru sadar bahawa kehidupan sudah berubah. Anak-anak sudah meninggalkan sangkar mereka. Rumah menjadi sepi, sungguh sepi, kehilangan kemeriahan yang dulu. Lalu ketika mereka datang mengunjungi kita sambil membawa anak-anak mereka, kenangan riuhnya rumah kembali hadir dalam benak kita. Kita tersenyum sakit. Ketika anak-anak sudah besar, mungkin kita akan menyesali kenapa dulu mudah sekali menghukum mereka. Padahal sangat mungkin mereka tidak tahu apa kesalahan yang mereka perbuat. Saat itulah kita akan menangis hanya mendekat gambar-gambar masa kecil mereka. Sungguh, masa-masa itu tinggal kenangan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menangis. Maka nikmatilah masa demi masa bersama tumbuh kembang anak-anak kita. Keindahan hari ini sebentar lagi akan berubah hanya sebagai kenangan. Nikmatilah kebersamaan dengan mereka selagi masih kecil, kerana begitu besar mereka akan mempunyai kesibukan masing-masing. Semakin kita bisa menikmatinya saat mereka kecil, semakin kita bisa menikmatinya saat mereka dewasa. Saat ini anak-anak ingin sering bercakap dengan kita. Sebentar lagi mungkin kita menunggu-nunggu mereka berbicara kepada kita, tapi tak kunjung ada. Saat ini mereka duduk menggelayut di tubuh kita,
ingin bersama kita ke mana pun kita pergi. Sebentar lagi mereka mungkin akan kesal saat kita potong kesendirian atau kita masuki kamarnya. Mereka akan berat sekali diajak berjalan bersama kita. Saat ini hati mereka untuk kita sepenuhnya. Sebentar lagi hati mereka juga untuk orang lain. Apalagi jika saat kecil kita tidak titipkan cinta kita di hati mereka. Oleh kerana itu, sekaranglah saat yang tepat untuk mengisi hati mereka dengan cinta kita, agar mereka masing mengenal kita setelah dewasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Berkata Syekh Abdullah Nasih Ulwan, iaitu pakar pendidikan Islam, dalam buku beliau Tarbiyatul Aulad fil Islam, hukum pukul mengikut syarat syariat. Pertama, ibu bapa atau penjaga mestilah terlebih dahulu menggunakan segala usaha menasihati dan mendidik terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan merotan apabila cara yang lembut sudah tidak berkesan. Tidak merotan anak-anak semasa terlalu marah yang boleh mendatangkan kecederaan anak-anak. Tidak merotan di tempat-tempat yang dilarang atau berbahaya seperti muka, kepala, dada dan perut anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perang sekalipun melarang untuk membunuh dengan menghentam bahagian muka. Jika ketika membunuh dalam peperangan pun Rasulullah melarang, apatah lagi dalam bab pendidikan, tentunya lebih dilarang. Adapun pukulan pada dada dan perut dilarang kerana boleh memudaratkan yang jika berlebihan boleh membawa kematian. Tindakan merotan kali pertama terhadap anak-anak mestilah perlahan, tidak terlalu kuat yang boleh menyakitkan sama ada di tangan atau kaki. Jika tidak berkesan untuk satu rotan, maka terus dirotan sehingga 3 kali. Jika masih berdegil selepas dirotan sebanyak 3 kali, maka boleh dirotan sehingga 10 kali. Tetapi jangan melebihi jumlah itu, sebagaimana sebuah hadis Nabi, jangan merotan seseorang melebihi 10 kali, melainkan dalam menjalankan hukum hudud Allah. Tidak merotan anak-anak yang belum sampai umurnya 10 tahun. Apabila anak-anak meminta atau merayu agar tidak merotannya ketika hendak dirotan buat kali pertama, maka hendaklah diberi peluang kepada mereka berubah tanpa dirotan, beserta diambil janji daripada mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tindakan ini adalah lebih baik berbanding tetap merotan mereka. Mafhum satu hadis, gantunglah rotan di tempat yang boleh dilihat oleh ahli keluarga kami, kerana ia membentuk adab mereka. Kesudahannya, kami jadikan engkau, wahai Muhammad, dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita meninggalkan sunnah ini ketika mendidik anak-anak kita. Janganlah kita mengikut-ngikut hukum
musuh-musuh Islam. Jika kita turuti jua, maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Sekian dahulu para sahabatku sekalian perkongsian kali ini. Semoga ianya memberi manfaat, dan sehingga bertemu lagi di lain waktu. Salam hormat, salam kasih sayang, salam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.